Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Kali ini pembelajaran kita masih tentang sistem layanan usaha, di mana kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian pelayanan prima, konsep pelayanan prima, tujuan dari pelayanan prima dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan tetap lanjutkan dengan sistem layanan usaha. Kita akan bahas materi-materi berikut yang belum sempat kita bahas kemarin. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Ananda yang muslim membacakan basmalah, Ananda yang non-muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, kita lanjut kepada slide berikutnya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini masih sama kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis sistem layanan usaha dan merencanakan sistem layanan usaha. Oke, ini materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebagian dari materi ini kita sudah pelajari. Yang kemarin sudah kita pelajari konsep pelayanan prima, pengertian pelayanan prima, tujuan, manfaat, fungsi, dan pelayanan prima. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang belum dipelajari atau belum dibahas di video yang kemarin. Yuk kita lihat slide berikutnya. Baik, sebelum saya melangkah ke materi kita pada hari ini, ada sekitar 4 slide, itu materi yang kemarin yang tertinggal atau yang terlupakan. Nah, untuk kali ini saya akan bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah cara memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Caranya yang pertama adalah berikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan efisien. Nah, ini akan bisa dilakukan jika kemampuan komunikasi secara handal itu harus dilatih untuk memahami apa yang pelanggan inginkan dalam berbicara dengan pelanggan, sehingga dari situlah kita bisa memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efektif. Yang kedua, mendengarkan keinginan pelanggan dengan seksama dan mencatat segala kebutuhan pelanggan dengan kemampuan komunikasi yang prima. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang efisien dan bertanggung jawab terkait dengan keluh kesah pelanggan, saran, kritik para pelanggan. Yang keempat, melakukan pendekatan personal dengan pelanggan. Misalnya, mengingat nama setiap pelanggan meski jumlahnya banyak. Yang kelima, membina hubungan yang baik dengan pelanggan dengan cara meminta feedback dari pelanggan dalam bentuk survei kepuasan layanan agar bisa berbenah jika terdapat kekurangan dalam layanan. Inilah cara-cara memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Agar pelanggan kita loyal dengan perusahaan kita, maka kita harus tahu cara apa yang akan kita lakukan. Nah, ini ada beberapa cara yang dilakukan agar pelayan loyal terhadap perusahaan kita. Yang pertama, memberikan perhatian khusus kepada para pelanggan, baik sebelum dan setelah terjadi transaksi. Yang kedua, menciptakan hubungan dengan pelanggan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, mencatat semua produk yang pernah dibeli pelanggan dan melakukan follow up. Yang keempat, menawarkan program-program yang menarik kepada pelanggan, misalnya ada diskon, ada promo, atau sebagainya. Yang kelima, memberikan keuntungan bagi pelanggan setia, misalnya dengan membuka program reseller untuk para konsumen yang tertarik memasarkan produk kita. Agar keluhan pelanggan bisa kita tangani secara maksimal dan efektif, maka kita harus tahu cara menangani keluhan pelanggan tersebut. Ini ada 4 cara. Yang pertama, mendengarkan seluruh keluhan pelanggan, sampaikan dengan cara kita menyimak baik-baik dan jangan sekali-sekali memotong pembicaraan pelanggan.
khususnya jika pelanggan sedang berbicara dengan nada tinggi dan emosi. Tunjukkan rasa perhatian dan empati sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan berilah jaminan bahwa keluhannya akan segera diselesaikan dengan baik. Yang kedua, tenang, sabar, dan santai untuk menenangkan pelanggan yang menyampaikan keluhannya. Ya, santainya seperti obrolan sehari-hari. Artinya meskipun santai, harus tetap menjaga wibawa untuk menunjukkan profesionalitas usaha yang dimiliki. Yang ketiga, fokus terhadap solusi, yaitu mengutamakan solusi yang menyenangkan pelanggan. Yang keempat, mencatat keluhan sebagai evaluasi. Artinya memperlakukan keluhan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa. Inilah cara menangani keluhan pelanggan secara efektif. Setiap pelanggan yang berkeluh kesah, mengkritik, itu janganlah dianggap sebagai hal yang negatif. Tapi di balik keluhan pelanggan itu ada manfaat yang akan kita ambil. Manfaat dari keluhan pelanggan itu yang pertama, artinya pelanggan peduli pada produk yang ditawarkan. Yang kedua, keterlibatan pelanggan untuk usaha kita. Karena semakin pelanggan memberi keluhan yang berbobot, maka semakin dalam keterikatan pelanggan untuk usaha. Yang ketiga, upaya untuk membuat produk yang lebih menarik. Nah, keluhan yang pelanggan berikan itu adalah suatu upaya mereka untuk tetap membuat produk menarik bagi mereka. Yang keempat, yang pasti, dengan adanya keluhan pelanggan, pelanggan mencintai produk kita. Yang kelima, mendorong usaha yang lebih baik. Dengan adanya keluhan pelanggan, itu mendorong usaha kita ke arah yang lebih baik, sehingga dengan adanya keluhan, kita mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan. Pelayanan prima yang kita lakukan terhadap pelanggan, tentu saja ada manfaatnya bagi pelanggan. Sekarang kita lihat manfaat pelayanan prima bagi pelanggan. Yang pertama, kebutuhan terpenuhi. Dengan excellent service, maka apapun kebutuhan daripada pelanggan akan terpenuhi. Yang kedua, dengan pelayanan yang ekstra atau yang excellent, maka pelanggan merasa dihargai dan dihormati. Yang ketiga, merasa dipercaya sebagai mitra bisnis. Yang keempat, merasa menemukan perusahaan yang profesional. Inilah manfaat pelayanan prima bagi pelanggan. Faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai. Nah, untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu apa saja sih azas pelayanan tersebut. Azas pelayanan yang pertama adalah transparansi. Artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Azas yang kedua adalah akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, ada namanya partisipatif. Itu mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan pelanggan. Yang kelima adalah kesamaan hak. Artinya di sini pelayanan itu tidak diskriminatif dalam arti tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Maksudnya, pemberi dan penerima layanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Nah, inilah azas pelayanan yang harus kita ketahui untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa suatu perusahaan. Menurut para Suraman dan Berry, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator kualitas pelayanan yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan,
atau yang disebut juga dengan unsur-unsur yang mempengaruhi pelayanan. 5 dimensi kualitas pelayanan tersebut ada namanya tangible, berwujud. Artinya, kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi, administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. Yang kedua, ada namanya reliability, kehandalan. Nah, kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Yang ketiga, ada namanya responsif, ketanggapan. Artinya di sini, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Yang keempat adalah insurance atau jaminan, yakni itu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Yang kelima adalah empati. Empati ini adalah merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan. Inilah unsur atau dimensi kualitas dari pelayanan. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis pelayanan prima. Yang pertama ada namanya core service. Apa sih itu core service? Core service itu adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Contoh, hotel. Nah, hotel adalah penyediaan kamar. Yang kedua, facilitating service. Ini merupakan fasilitas pelayanan plus kepada pelanggan. Misalnya untuk hotel tadi, pelayanan front office di depan hotel. Yang berikutnya ada supporting service. Ini merupakan pelayanan tambahan atau pendukung untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-pelayanan dari pihak pesaingan. Misalnya hotel dan restoran pada satu tempat, maksudnya seperti itu. Ini ada keunggulan daripada pelayanan prima. Keunggulan pelayanan prima yang pertama adalah meningkatkan kualitas barang atau jasa. Yang kedua, semakin cepat pelayanan yang diterima. Yang ketiga, adanya pembaharuan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, harga yang semakin murah. Yang kelima, fasilitas yang semakin mudah atau sederhana. Inilah keunggulan-keunggulan dari pelayanan prima. Majid menjelaskan betapa pentingnya service excellent atau pelayanan prima kepada pelanggan. Ada beberapa alasannya di sini. Yang pertama adalah pelanggan menilai efisiensi perusahaan melalui karyawan yang ditemui. Yang kedua, kesan pertama atau positive first impression itu sangat penting. Sungguh sulit mengatasi kesan pertama yang negatif. Yang ketiga, perusahaan memiliki harapan dan standar yang tinggi dari para pekerja. Yang keempat, pelayan percaya kepada perusahaan dan akan terus senang dilayani jika ia diperlakukan dengan baik. Dan salah satu bentuk promosi yang paling efektif dari periklanan adalah word of mouth, promosi dari mulut ke mulut. Jika pelanggan senang, dia akan memberitahukan kepada orang lain. Yang kelima, kita merasa senang dan bangga akan diri kita sendiri jika memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Yang keenam, pelanggan mempercayakan kepada kita sebagai sumber informasi dan bantuan utama. Sedangkan alasan yang lain kenapa pelayanan prima itu penting, karena pelayanan prima memiliki makna ekonomi pelanggan, di mana pelanggan adalah kunci meraih keuntungan. Yang kedua, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerja. Jadi perusahaan bergantung pada pelanggan dan untuk pelangganlah mereka bekerja. Yang ketiga, persaingan yang semakin maju terus membesarnya kegiatan bisnis
Semakin kompetisi serta rendahnya atau turunnya pangsa pasar dikarenakan semakin banyaknya produsen yang terlibat dalam persaingan. Nah, inilah alasan kenapa pelayanan prima itu penting. Setiap pekerjaan yang kita lakukan pasti memiliki dampaknya. Begitu juga dengan pelayanan prima. Nah, di sini kita lihat dampak pelayanan prima bagi konsumen itu hanya satu, kepuasan pelanggan. Nah, konsumen harus dapat dipuaskan dari segi needs-nya atau kebutuhannya, wants-nya, keinginannya, dan harapannya atau ekspektasinya. Berkembang tidaknya suatu perusahaan itu tergantung dari keberhasilan perusahaan tersebut dalam menjual produknya kepada konsumen. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus mengetahui apa dan bagaimana memenuhi dan memuaskan serta keinginan pelanggannya. Inilah dampak dari pelayanan prima. Pelayanan yang baik itu sangat didambakan oleh para langganan atau konsumen. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri pelayanan prima yang baik itu seperti apa. Yang pertama adalah tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Maksudnya, pelanggan ingin dilayani secara prima. Nah, untuk melayani pelanggan, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, tersedianya karyawan yang baik. Kenyamanan pelanggan juga sangat tergantung dari petugas perusahaan. Nah, selain itu, petugas atau karyawan daripada perusahaan harus cepat tanggap, pandai berbicara, menyenangkan, serta pintar. Yang ketiga adalah bertanggung jawab kepada setiap pelanggan dari awal sampai selesai. Yang keempat, mampu melayani secara cepat dan tepat. Yang kelima, mampu berkomunikasi. Yang keenam, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik. Yang ketujuh, berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan, mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan. Yang kesembilan, memahami kebutuhan pelanggan. Inilah ciri-ciri pelayanan prima yang baik. Oke, sekarang kita bahas tentang pengertian sistem layanan pelanggan atau yang dikenal dengan CSS. Apa sih itu sistem layanan pelanggan atau CSS? Merupakan konfigurasi teknologi dan jaringan organisasi yang dirancang untuk memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan, keinginan, atau aspirasi pelanggan. Nah, sistem layanan pelanggan ini terdiri dari beberapa elemen seperti orang, fasilitas, peralatan, program komputer, struktur organisasi, perilaku, dan tujuan. Sebelum kita lanjut pada materi berikut, ada sedikit tugas yang harus Anda selesaikan. Yang pertama, carilah cara ampuh menghadapi pelanggan yang rumit. Yang kedua, tujuan dari layanan purna jual. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi penjual saat melakukan pelayanan prima. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang berikut. Pada materi pada hari ini, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sistem pelayanan. Di sini akan kita lihat apakah ada pedoman pelayanan, syarat pelayanan yang jelas, batas waktunya kapan, biaya atau tarifnya berapa, prosedurnya bagaimana, buku panduannya ada tidak, media informasi yang terpadu, saling menghargai dari masing-masing unit terkait dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan itu sendiri. Nah, inilah yang perlu diperhatikan dalam sistem pelayanan. Tujuan dari sistem pelayanan itu sendiri adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan, serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Inilah tujuan utama dari sistem pelayanan. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini.
di mana pada hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem layanan, tujuan sistem layanan, ciri pelayanan prima yang baik seperti apa, karakteristik pelayanan prima, serta unsur-unsur pelayanan prima sudah kita pelajari. Maka dengan begitu berakhir juga materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ananda mempersiapkan diri untuk mengikuti ulangan tentang kompetensi dasar ini. Baik, sebelum kita mengakhiri, marilah sama-sama kita yang muslim membacakan hamdalah dan yang Ananda non-muslim berdoa menurut kepercayaan Ananda masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai jumpa, tetap semangat belajar, semoga sukses terus. See you next time.